Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori kedatangan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi, agama Hindu dan Buddha yang awalnya lahir di India, bagaimana caranya atau teori apa yang mendukung saluran-saluran persebaran Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi dari India hingga sampai ke Indonesia itu didukung oleh beberapa teori. Di antaranya adalah teori Vaisya, Ksatria, Brahmana, Sudra, dan teori arus balik. Coba yang ada di slide ini dibaca dan dipahami ya anak-anak. Teori persebaran Hindu-Buddha. Kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia didukung oleh beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah teori Vaisya. Teori Vaisya itu dikemukakan oleh N.G. Krom. Teori Vaisya menyatakan bahwa agama Hindu, Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum pedagang dari India. Jadi, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang saluran-saluran persebaran agama Hindu dan Buddha. Salah satu saluran yang paling efektif adalah perdagangan. Jadi, pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan itu termasuk dari kasta Vaisya. Sehingga teori yang dikemukakan oleh N.G. Krom itu disebut dengan teori Vaisya. Pedagang India tersebut menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Jadi teori Vaisya itu sama dengan atau dekat dengan saluran penyebaran agama Hindu, yaitu saluran perdagangan. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi teori Vaisya itu disebarkan oleh para pedagang. Para pedagang yang berasal dari India itu beragama Hindu, kemudian menikah dengan penduduk Indonesia atau penduduk setempat, kemudian penduduk setempat itu mengikuti pedagang India atau mengikuti suaminya untuk memeluk agama Hindu. Kemudian teori yang kedua adalah teori Ksatria. Teori Ksatria itu dikemukakan oleh J.L. Munz, F.D. Bose, R.C. Majumdar, Mukherjee, C.C. Brock. Agama Hindu dibawa oleh golongan prajurit atau ksatria. Jadi golongan prajurit atau ksatria itu yang melakukan peperangan di wilayah India. Peperangan antar kerajaan. Kemudian beberapa prajurit ada yang kemudian terdesak kemudian melakukan migrasi ke wilayah Indonesia untuk mencari daerah yang lebih tenang. Seperti itu ya anak-anak. Selain dengan alasan seperti itu, teori ksatria juga menyatakan bahwa golongan ksatria itu yang terdiri dari raja, bangsawan, kemudian prajurit itu sengaja datang ke Indonesia untuk menyerang atau menaklukkan suku-suku yang ada di Indonesia. Setelah mereka berhasil, kemudian mereka mendirikan kerajaan dan memulai menyebarkan agama. Itu salah satu juga pendukung dari teori ksatria. Jadi selain terjadi kekacauan politik di India, kemudian terjadi peperangan, akhirnya kemudian prajurit melakukan migrasi ke wilayah Indonesia, mereka juga dari golongan para raja dan bangsawan itu sengaja datang ke Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian setelah berhasil, mereka kemudian mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Itu ya anak-anak. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kedatangan kaum Brahmana diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Jadi, pendukung dari teori Brahmana bahwa penyebaran agama Hindu itu dibawa oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu berasal dari India. Biasanya ketika terjadi upacara-upacara atau terdapat upacara-upacara keagamaan, biasanya Brahmana yang diundang adalah Brahmana yang berasal dari India. Kemudian dari situ datang dan menyebarkan agama Hindu di wilayah Indonesia. Teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen itu juga termasuk teori yang paling kuat. Karena apa? Karena golongan yang boleh mempelajari kitab Weda atau kitabnya orang-orang Hindu itu adalah berasal dari kaum Brahmana. Sehingga
agama Hindu yang dilakukan oleh kaum Brahmana itu mempunyai pendukung yang sangat kuat. Jadi biasanya kaum Brahmana datang ke wilayah Indonesia itu karena undangan dari penguasa lokal. Jadi seperti itu ya. Kemudian teori yang keempat adalah teori sutra. Teori sutra itu dikemukakan oleh von van Weber. Teori sutra menyatakan bahwa masuknya agama Hindu di Indonesia didasarkan oleh kasta sutra. Masih ingat ya anak-anak? Kasta sutra itu adalah kasta keempat atau lapisan masyarakat keempat di agama Hindu. Kasta sutra itu terdiri dari guru pembantu. Jadi orang-orang kasta sutra kenapa berperan dalam teori penyebaran agama karena golongan atau orang-orang berkasta sutra itu yang di India menginginkan kehidupan yang lebih baik, sehingga kemudian ketika di India mereka dijadikan budak. Akhirnya kemudian orang-orang kasta sutra ini melakukan migrasi ke wilayah Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D. Kapos. Teori ini menyatakan bahwa berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia itu mempunyai peranan atau kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India. Jadi selama di India, bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia itu mendapatkan pendidikan tentang agama Hindu. Sekembalinya dari India, kemudian mereka menyebarkan pengetahuan yang diperolehnya. Jadi penduduk Indonesia itu belajar, kemudian dididik oleh orang-orang Indonesia di suatu tempat belajar. Biasanya tempat itu disebut dengan istilah sangga. Yang dipelajari oleh mereka itu adalah bahasa Sanskerta, kemudian kitab-kitab Weda, sastra, dan budaya-budaya yang ada di wilayah India. Jadi orang-orang Indonesia yang mendalami agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di India itu setelah mereka memperoleh bekal yang cukup untuk menyebarkan agama, akhirnya kemudian mereka kembali ke wilayah Indonesia untuk menyebarkan agama. Jadi memang di teori arus balik ini ada peran dari bangsa Indonesia atau orang-orang Nusantara. Selanjutnya, misi khusus penyebaran agama Buddha. Jadi memang penyebaran agama Buddha itu juga dilakukan secara langsung oleh pendeta-pendeta Buddha. Penyebaran agama Buddha dilakukan dengan melalui misi khusus. Misinya itu disebut dengan misi Dharma Duta. Di Indonesia dilakukan pada abad kedua Masehi, yang dibuktikan dengan penemuan arca Buddha yang ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Arca-arca Buddha yang ditemukan di wilayah Indonesia itu seperti yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Sempaga. Kemudian di Jember, di daerah Jawa Timur Jember itu juga ditemukan arca Buddha dari perunggu. Itu ya anak-anak. Kemudian misi khusus itu penjelasannya adalah para pendeta Buddha menggunakan jalur pelayaran dan perdagangan menuju Indonesia. Kemudian mereka menemui raja atau penguasa lokal untuk meminta izin menyebarkan agama Buddha dan mulai mengajarkan agama Buddha. Masyarakat mendirikan umat jemaat Buddha yang disebut dengan Sangga. Jadi, ketika raja menerima agama Buddha, kemudian raja menganut, otomatis persebaran agama Buddha di situ juga cepat. Akan tetapi ketika raja tidak mau memeluk agama Buddha, akan tetapi raja mengizinkan untuk agama Buddha itu disebarkan di wilayahnya, akhirnya kemudian rakyat mendirikan atau orang-orang pemeluk agama Buddha itu mendirikan jemaat Buddha yang disebut dengan istilah Sangga. Sangga ini dipimpin oleh seorang biksu dan memiliki ikatan langsung dengan India sebagai tanah suci agama Buddha. Jadi seperti itu ya. Para biksu itu kemudian merekrut penduduk-penduduk lokal untuk dijadikan calon biksu. Jadi biksu-biksu yang berasal dari India kemudian merekrut orang-orang Indonesia, orang-orang lokal yang berkompeten untuk menjadi biksu. Jadi seperti itu ya. Di agama Buddha itu tidak mengenal sistem kasta seperti yang
ada di agama Hindu. Jadi seperti itu sedikit perbedaannya antara agama Buddha dan agama Hindu. Jadi kemudian setelah penduduk lokal itu mengenal yang namanya agama Buddha, beberapa penduduk lokal Indonesia itu juga ada yang pergi ke India untuk belajar secara langsung. Jadi seperti itu ya penyebaran agama Hindu dan Buddha yang terjadi di wilayah Indonesia. Demikianlah tadi anak-anak penjelasan saya tentang teori-teori persebaran agama Hindu dan Buddha di wilayah Indonesia. Coba diingat-ingat ya anak-anak, teori persebaran agama Hindu-Buddha itu ada 5. Yang pertama adalah teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, teori Sudra, dan teori arus balik. Kemudian ada misi khusus dalam penyebaran agama Buddha yaitu misi Dharma Duta. Coba diingat-ingat dipelajari lebih mendalam ya anak-anak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyimak penjelasan saya, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.